pos 2 Tengengan itu mata air itu kan udah ada ojek, udah simpel, udah gampang sebenarnya. Dulu waktu dari pos utama sampai ke pos 2 itu perjalanan sekitar 3-4 jam dulu. 2 sampai 3 jaman itu dulu jalan kaki. Waktu itu dia sampai kena gejala hipotermia di Bukit Penyesalan. Pas pendakian musim hujan. Dulu nggak ada larangan untuk pendakian musim hujan apa musim kemarau karena bebas kan. Kalau sekarang kan udah aturan pemerintah untuk keselamatan pendaki juga. Itu pas jalan terang, tiba-tiba dalam waktu setengah jam itu langsung badai. Pendakian berdua dan kita nggak bawa tenda. Akhirnya mau nggak mau kita harus menetap di bawah ada tebing dikit, kita pakai playset berteduh di situ selama 2 jam. Jadi cuacanya parah, bisa terprediksi. Iya, di sana cuacanya parah bener. Kalau musim hujan udah nggak bisa ini. Gunung itu punya cuaca sendiri. Itu salah satu tujuan yang masuk list lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Selain tadi karena gunung tertinggi, dia kan Seven Summit di Indonesia gitu ya. Seven Summit ketiga setelah Kartens, setelah Kerinci, Rinjani gitu kan. Selain faktor keindahan dan jalurnya yang menantang gitu ya. Ya memang kenapa banyak pendaki yang mau ke sana ya karena itu. Di jalur ke atas itu gitu ya. Karena mungkin udah capek gitu ya. Jadi mereka istirahat duduk itu jadi toto tertidur gitu ya. Gitu. Itu kan resiko juga ya. Salah satu resiko yang dihadapi pendaki gitu karena kanan kiri tebing, kalau dia istirahat terlalu lama dia bisa tertidur. Nah itu dia potensi untuk jatuh segala macam itu kan lebih besar gitu ya. Makanya jangan sampai tidur tuh. Banyak kalau misalnya rombongan diusahakan jangan tidur. Keegoannya mereka, bagaimana mereka cepat nyampe ke puncak. Itu rata-rata. Kalau dulu kan kita misalnya ada yang sakit udah kita harus bantu. Sampai titik mana kita harus bantu, harus nemenin. Kalau sekarang kagak, jarang sekali seperti itu. Ya, walaupun nggak saling kenal. Iya, dulu aku pernah kejadian pendaki itu dia patah di danau. Dia turun dari Pelawangan ke danau, cewek patah. Patah perempuan, kakinya kepelintek abis. Akhirnya mau nggak mau dipapah 2 orang sampai lewat Senaru. Bayangin kalau lewat jalur Senaru kan turun gunung, Pelawangan turun ke danau, naik lagi. Itu kita papa sampai ke base camp terakhir di Senaru. Untuk turun ke danau itu aja butuh 2 jam gitu loh. 2 hari kita jalan temenin. Karena kita waktu itu dulu solidaritasnya kuat. Bang Ari Basuki dan Kak Wisnu Murti, selamat datang di podcast Merdeka. Sahabat Merdeka, 2 orang ini adalah jurnalis senior di merdeka.com. Bang Ari Basuki merupakan redaktur foto dan Mas Wisnu sebagai redaktur pelaksana di News. Sebelumnya kita akan ngobrol tentang Gunung Rinjani, tapi kita juga dari redaksi merdeka.com mengucapkan turut berduka terhadap pendaki asal Brazil Juliana Marins yang ditemukan meninggal setelah terpleset ke jurang Gunung Rinjani pada Sabtu 21 Juni 2025. Tentu kita semua berduka di Indonesia, apalagi 2 senior ini. Kenapa kita undang ke podcast Merdeka? Salah satunya adalah bercerita tentang catatan mereka ketika di Rinjani, ke Gunung Rinjani. Ini kalau kita tanya Bang Arbas nih, sudah 5 kali tadi ke kita Gunung Rinjani. Mengagetkan. Dan dari tahun 94 dari tahun 94 sampai tahun 2000 ya. Ini Kang Wis juga tahun 2016 ke Gunung Rinjani karena kita pengen tahu seberapa pengalaman ke Gunung Rinjani. Bang, saya mulai dari Bang Arbas dulu kali ya. Bang, kenapa sih Gunung Rinjani, Bang? Gunung Rinjani gunung paling indah di Indonesia dan menantang karena treknya panjang dan kita di situ harus butuh manajemen perjalanan yang bagus. Tapi kalau sekarang kan udah banyak travel operator yang memfasilitasi. Kalau di kalangan kita dulu anak pendaki ya cukup menantang karena perjalanan yang panjang itu. Ini kan salah satu gunung
tertinggi kan Bang? Iya, 3.700-an sekitar. Ya. Saya mulai mungkin pengalamannya mungkin nggak seramai sekarang. Ya, karena ya Bang Arbas sudah mulai dari tahun 94 gitu. Bang, sedikit flashback ke belakang tahun 94 itu serame itu nggak sih Bang waktu dulu sepi, pendakian Rinjani itu sepi, bahkan dulu waktu pos Sembalun itu hanya berupa bedeng ya. Berupa bedeng, bedeng bentuknya gubuk dari triplek, terus atasnya seng, dan sederhana benar waktu itu. Waktu itu pendakian dimulai dari dulu dari kawasan Sembalun Bumbung ya. Sembalun Lawang. Itu sepi benar, dan kita waktu itu kan untuk jarak dari pos awal itu waktu itu nggak ada tes kesehatan, nggak ada, hanya cukup catat nama udah langsung berangkat. Khas pendaki 90-an lah ya. Iya, khas pendaki 90-an, dan kita dulu kan kita juga pendakian benar-benar punya ilmu yang bagus kan, karena dulu kan peralatan pendaki kan mahal, tenda aja kan dulu kita buat beli aja kan mikir kan waktu zaman kuliah dulu. Jadi kita pendaki itu dulu kan belum ada ojek. Sekarang aja untuk sampai ke pos 2 Tengengan itu mata air itu kan udah ada ojek, udah simpel, udah gampang sebenarnya. Dulu waktu dari pos utama sampai ke pos 2 itu perjalanan sekitar 3-4 jam dulu. 2 sampai 3 jaman itu dulu jalan kaki lewat padang savana itu. Kalau sekarang kan udah lintasan ojek, jadi udah enak. Dan dulu waktu jalurnya di atasnya, aku ingat waktu di atasnya mata air Tengengan itu jalur ada jalur muter, itu banyak pendaki yang tersesat di situ. Oke. Karena nggak jelas itu dulu jalur, ada banyak persimpangan bekas warga ngangon sapi. Iya. Ya. Gitu. Sepi dulu, pendaki sepi. Paling lintas kalau misalnya akhir pekan paling pendaki paling hanya berapa rombongan, paling maksimal 5 rombongan. Apalagi di Pelawangan yang dulu monyetnya lebih ganas lagi. Sekarang kan kalau pendaki katakan kan udah full tenda di sana. Itu. Artinya sebelum ke Rinjani pengalaman Bang Arbas itu juga sebelumnya juga pasti pernah mendaki di gunung-gunung yang lain dong. Artinya bukan pemula untuk masuk ke Rinjani. Iya, emang waktu itu untuk pemula itu aku pernah pendakian pertama itu aku bawa anak yang nggak pernah naik gunung. Waktu itu dia sampai kena gejala hipotermia di Bukit Penyesalan. Pas pendakian musim hujan. Dulu nggak ada larangan untuk pendakian musim hujan musim kemarau karena bebas kan. Kalau sekarang kan udah aturan pemerintah untuk keselamatan pendaki juga. Itu pas jalan terang, tiba-tiba dalam waktu setengah jam itu langsung badai. Pendakian berdua dan kita nggak bawa tenda. Akhirnya mau nggak mau kita harus menetap di bawah ada tebing dikit, kita pakai flashlight berteduh di situ selama 2 jam. Jadi cuacanya parah, bisa terprediksi. Iya, di sana cuacanya parah benar. Kalau musim hujan udah nggak bisa ini. Gunung itu punya cuaca sendiri. Gitu. Termasuk di Rinjani yang tadi kata Bang Arbas setengah jam dari terang tiba-tiba langsung hujan badai pas besar. Di Bukit Penyesalan Om Wisnu tahu lah seperti apa di balik bukit ada bukit lagi, ada bukit kau kagak nyampe. Kang, kalau itu kan dulu ya. Kalau sekarang kalau kita ngelihat Rinjani sekarang kan pasti udah nggak sepi, rame. Apalagi banyak sorotan nggak hanya di dalam negeri, orang luar negeri juga semua pengen datang ke Rinjani. Karena memang nama besarnya Gunung Rinjani itu luar biasa dengan segala keindahannya. Tapi nanti kita bahas soal keindahannya. Kang Wis ngelihat sekarang Gunung Rinjani sekarang itu gimana? Saya terakhir kan 2016 ya waktu itu ya. Mungkin sekarang lebih ramai lagi gitu ya. Saat itu aja bisa dibilang cukup ramai lah. Pendaki-pendaki asing juga sudah banyak gitu ya. Pendaki-pendaki dari luar negeri itu juga sudah banyak. Hanya kan memang kalau pendaki luar negeri itu memang aturannya dari Taman Nasional itu memang harus didampingi sama guide. Wajib ya? Wajib. Oh, itu ada aturan? Ada aturannya, karena waktu pas kita daftar itu, kebetulan saya waktu itu saya berdua gitu ya. Cuma pas sampai di pos pendaftaran itu memang diwajibkan untuk pendaki itu, pertama kalau misalnya dia belum pernah ke Rinjani, dia memang harus sama guide atau porter. Aturannya? Karena Misalnya ini kita berdua nih, saya dan Asis mau ke Rinjani nih, kita belum pernah. Baru pertama kali itu wajib pakai porter. Wajib pakai porter atau guide ya? Iya. Ya, karena
pihak Taman Nasional ini kan kayaknya sudah berupaya meminimalisir resiko. Gitu ya. Apalagi pendaki yang asing itu wajib banget guide. Nah, guide-nya juga harus bisa bahasa asing kalau di sana gitu ya, bahasa Inggris ya. Jadi sudah dipersiapkan karena apa? Karena resiko kalau misalnya ini kan warga negara asing ya, warga negara lain gitu kan. Jadi kan ini udah bicaranya udah keselamatan warga negara lain gitu. Nah, ya sekarang makin banyak ya pendaki yang naik ke Rinjani karena di mata pendaki gitu ya, mungkin Bang Albas juga tahu Rinjani itu salah satu tujuan yang masuk list lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Selain tadi karena gunung tertinggi, dia kan Seven Summit di Indonesia gitu ya. Seven Summit ketiga setelah Kartens, setelah Kerinci, Rinjani gitu kan. Selain faktor keindahan dan jalurnya yang menantang gitu ya. Ya memang kenapa banyak pendaki yang mau ke sana ya karena itu. Dalam pikiran bagi teman-teman pendaki itu apa ya? Gue harus ke Rinjani ini, nggak boleh kelewat dari sekian gunung yang sudah didaki itu apa kan? Kalau menurut saya karena banyak hal bisa kita dapat sih di situ ya. Misalnya kayak air terjunnya dia ada, danaunya gitu kan. Yang bikin salah satu yang menarik adalah keindahan dari danau Segar Anak itu kan, gitu kan. Nah itu yang bikin pendaki itu kayaknya saya mau ke sana. Apalagi sekarang dibuka ke jalur baru ya, Torean itu ya. Yang kalau kita lihat di sosial media itu kayak di film-film Jurassic Park tuh, ya kan, tebing-tebing yang tinggi segala macam itu. Nah itu yang bikin orang berbondong-bondong menjadikan Rinjani sebagai salah satu tujuan ya. Berarti total sekarang di Rinjani itu ada 3 jalur ya, Sembalun. Enggak, kalau nggak salah ada 4 apa 5. Senarut, Torean. Ada lagi. Itu jalur-jalur populer ya. Itu jalur populer. Jalur resmi kali ya. Iya. Tapi nggak mungkin nggak ada. Sebenarnya Torean juga sebelumnya belum diresmikan, tapi sekarang akhirnya dibuka resmi gitu ya. Kalau saya semua masyarakat sebenarnya soal biaya ke sana itu mahal nggak sih untuk ke Rinjani? Tergolong mahal sih, karena untuk tiketnya kan ke Lombok gitu ya. Kalau misalnya kita naik pesawat gitu ya, halnya memang sekarang ini kan banyak juga yang orang bagaimana meminimalisir anggaran lah gitu ya, entah naik kapal atau apa gitu kan ya. Kalau untuk mendakinya sendiri tidak mahal gitu ya, tapi transportasinya itu yang mahal sih. Biaya ke sana. Biaya ke sananya itu yang dulu kita masih ingat dulu dari Mataram kita pakai angkot gitu. Iya betul. Sekarang bisa nyewa. Hemat-hematnya dan semahal-mahalnya berapa sih untuk ke Rinjani itu? Dari? Ya misalkan dari Jakarta misalkan. Tiket aja sekarang berapa pesawat? Bisa 2 juta ya kayaknya lebih ya. 2 juta lebih tiket pesawat. Kalau aku dari Denpasar itu paling budgetin tahun 94 itu sekitar 300 sampai 500 ribu. Karena Bang Arbas juga kuliah di Denpasar waktu itu. Itu naik kapal ya. Iya, naik kapal laut. Angkutan umum nyambung-nyambung. Iya. Untuk sampai ke pos pertamanya. Iya. Karena kita pendakian dulu, kalau pendakian itu nggak ada batasan waktu, mau 2 hari, 3 hari. Iya, kalau sekarang udah ada batasan waktu maksimal. Tapi berarti di tahun 94-an ya, Bang, butuh budget 500 ribu itu. Iya, 300 ribu. Besar sekali. Iya. Minim 200 ribu dulu kalau misalnya berangkat dari Denpasar. Jadi kalau sekarang berapa juta itu kan habis? Iya bisa nyiapin mungkin 2 juta kali ya. Karena kan kalau misalnya kita pakai porter itu porter bayarannya per hari. 2 juta itu artinya sekali berangkat atau udah? Iya bisa sekali berangkat. Tapi itu udah versi paling. Itu belum porter. Iya belum porter atau guide. Kayaknya 2 juta kurang deh. Jadi porter sendiri dibayar, guide sendiri dibayar per hari gitu ya. Dan aku akuin porter Rinjani itu porter paling profesional. Oh iya. Aku salut sama mereka. Saya pernah ke Tambora itu ada rombongan pendaki itu yang sengaja membawa porter dari Rinjani. Mereka dibawa benar-benar ke totalitas dan komunikatif Tambora. Dan benar-benar ibaratnya kita udah bukan kayak klien lagi tapi sebagai sahabat. Itu aku salut sama porter ini. Dibandingkan porter-porter gunung yang lain. Servisnya top lah ya, karena beberapa kali kalau di sosmed karena mereka udah bertahun-tahun kan. Iya, Bang. Kalau di sosmed tuh ngeliat memang porternya Rinjani tuh servisnya apalagi ke tamu asing ya, karena pasti secara rate juga berbeda. Itu tapi mereka nggak ada perlakuan terhadap iya. Tapi saya yakin nggak ada perlakuan berbeda. Ini kan yang saya lihat di sosmed gitu Bang. Tuh ngelihat makanan buat WNA gitu. Wih, udah kayak di hotel bintang 5 sarapannya. Iya.
telur aja dijadiin kelinci. Pokoknya dihias lah. Indah lah. Okay. Artinya memang secara profesional Porter Rinjani saya yakin lah buat ke warga negara dalam negeri atau luar negeri itu pasti sangat profesional karena ya Bang Arbas sudah berapa Bang total Bang? Ada 5 kali. 5 kali ke sana. Jangan-jangan Porter juga. Nomornya berapa Bang? Porter nomor berapa? Ya. Bang, saya lanjut soal di tengah keindahannya itu kan ada ekstrimnya lah kan namanya di cuaca di gunung kan yang nggak menentu. Orang ya tetap akan ke Rinjani gitu dengan segala keindahannya. Kita ngomongin soal ekstrimnya itu yang paling berbahaya bagi pendaki di Gunung Rinjani apa? Batunya licin, apalagi jalur dari Pelawangan yang ke kanan ke arah danau itu yang tempat kejadian almarhumah orang Brasil itu. Juliana Marez. Ya, sampai ada batas vegetasi itu batunya licin. Apalagi kalau udah turun ke Segara Anak sepanjang perjalanan 2-3 jam itu kan turunnya kan terjal itu batunya amat licin. Terus belum lagi yang kedua monyet yang di Pelawangan itu. Itu jangan sampai kita meninggalkan tenda benar-benar, kecuali kalau kita menitip sama pendaki yang lain atau dari sama porter bang titip tenda, itu pasti dijagain sama mereka karena monyetnya itu memang benar-benar gila. Monyetnya itu tingginya sekitar 50-an sentimeter. Itu benar-benar ganas sampai rusak. Aku pernah kejadian itu begitu turun summit itu tenda hancur terus yang ada tinggal disisain gula sama Indominya juga udah habis-habisan. Akhirnya kita kumpulin buat nyari ikan aja di danau Segara Anak. Soal batu licin, saya nanti soal ke hewan buasnya. Soal batu licin ini kalau pas turun hujan atau memang setiap hari tanpa turun hujan? Ya karena itu berkabut dan banyak lumutnya. Ada beberapa bagian sektor yang lumut sehingga napak itu, makanya kalau ke Gunung Rinjani itu jangan sampai kita hanya bawa pakai sendal aja, kita harus pakai sepatu trekking karena buat daya cengkramannya itu. Dan itu berapa kali kejadian aku bawa teman dari sana itu berapa kali jatuh karena memang turunannya kepleset licin. Iya licin itu. Itu berarti masuk jalur mana Bang? Jalur Sembalun untuk biasanya itu jalur Sembalun turun di Senaru. Jadi banyak orang yang gitu ya, jalur naiknya dia dari jalur Sembalun, terus setelah muncak dia ke danau, turun lagi ke Danau Segara Anak. Dan Juliana lewat Sembalun. Dan setiap yang lewat Sembalun itu pasti melewati tempat. Kalau mau turun ke danau atau mau turun ke lewat Senaru atau ke Toreang. Kalau bisa, kalau banyak kan bule itu praktisnya itu mereka turun bolak-balik PP lewat Sembalun. Karena mereka tujuannya hanya untuk ngecamp di Pelawangan itu, menikmati keindahan alam Danau Rinjani dari ketinggian 2.800-an itu. Itu emang indah. Iya. Apalagi sambil ngopi, ngerokok. Waduh, memang itu tempat favorit ya. Iya, itu para pendaki. Itu kalau di Rinjani ibaratnya VIP-nya kali ya. Iya, VIP-nya. Karena kan Pelawangan Sembalun itu kan memang camp terakhir ya, batas camp terakhir sebelum kita puncak gitu ya. Nah, karena dari situ jalurnya sangat ekstrim ya. Banyak beberapa pendaki juga yang jatuh di itu. Rata-rata juga jatuhnya itu mungkin pas turun kayaknya sih. Kalau banyak pendaki itu yang lebih seringnya pas turun. Pas turun tersesat atau jatuh itu pas turun gitu ya. Karena kan beban semakin berat kalau kita turun, gravitasi itu. Iya. Apalagi kalau udah turun dari puncak pas Gunung Pasir itu, itu kebanyakan orang udah pengen cepet-cepatan turun. Oh, karena sering buru-burunya itu ya Bang. Iya. Jadi karena merasa mungkin ya karena udah selesai lah bahasanya ya, udah sampai puncak, pengen turun itu jadi agak cepat gitu ya. Padahal kan ketika turun kan nggak dikejar waktu ya. Iya. Kalau summit tuh biasanya kan berlomba-lomba kejar waktu buat ngeliat sunrise. Apalagi tapi kalau saya enggak sih. Ada satu gunung itu Gunung Baru Jari itu gunung aktif itu. Kalau lagi pas musimnya, aku pernah naik Gunung Rinjani pas ngecamp di Segara Anak itu malam-malam dibangunin. Bas apaan tuh gunung meletus, udah tidur aja. Gunung Batu Jari itu gunung baru yang terbentuk dari letusan. Jadi posisinya Rinjani. ada di tengah dia ada di tengah di bawah gitu. Wah.
Sebenarnya kalau di gunung itu soal batu licin itu kan sebenarnya juga banyak kan Bang untuk di Rinjani sendiri. Atau memang yang paling ekstrem ya di jalur yang Sembalun tadi yang mau dilewatin itu? Masalahnya Gunung Rinjani itu open space. Open space beda dengan kayak Gunung Salak. Gunung Salak kan open lebat kan hutannya dan walaupun batu itu kan bercampur dengan tanah tanah merah itu, jadi masih bisa masih ada pegangan segala macam. Kalau itu kan di sana kebanyakan batunya batu lepas. Jadi nyari pegangan itu hati-hati sendiri untuk tiba-tiba kepleset atau cari pegangan tiba-tiba lepas. Nggak ada pegangan juga sebenarnya kalau ke atas ya. Kalau ke puncaknya itu ya. Kalau turun ke bawah juga kan banyak kan batunya batu lepas itu, kerikil lepas itu. Jadi dan open space itu jadi nggak ada pegangan. Kalau gunung-gunung lain kan masih di sisi kanan kirinya masih ada pohon untuk pegangan. Itu bisa buat pegangan. Iya. Itu udah kayak lapangan luas aja gitu ya. Iya. Cuman posisinya kalau mendaki atau turun gitu ya Bang ya. Itu yang agak enaknya Rinjani itu kita naik tuh sampai Pelawangan, naik lagi, ntar ke sini lagi, turun, naik lagi. 2 kali naik gunung. Jadi di situ ada challenge-nya, sebuah tantangan mental juga. Oke. Kang, di Rinjani juga dikenal ada namanya Bukit Penyesalan. Yang tadi sudah disinggung juga sama Bang Arbas. Betul. Itu Bukit Penyesalan itu apa ya? Nama istilah ekstrim atau apa? Iya, dikenalnya Bukit Penyesalan ya. Jadi sebenarnya kan kalau di Rinjani yang saya lewat itu kan Sembalun ya. Sembalun itu ada 3 pos. 3 pos, setelah itu Bukit Penyesalan, baru Pelawangan, Sembalun. Gitu. Jadi dari pos 1 ke 2 itu ya cenderung agak landai lah. Pos 2 ke 3 mulai agak naik gitu ya. Walaupun masih savana luas gitu. Nah, terus habis pos 3 itu kita ketemu si Bukit Penyesalan itu. Disebutnya 7 Bukit Penyesalan karena 7. Iya, jadi kayak kita naik itu nggak kelihatan kalau ternyata di atas itu masih ada bukit lagi, di atas kayak masih bertingkat. ada bukit, kayak bertingkat. Tapi kalau dari bawah kita nggak kelihatan. Gitu. Jadi kayak ketutupan gitu kan. Jadi kenapa disebutnya Bukit Penyesalan, karena jangan sampai lu menyesal lewat jalan situ. Lu lewat jalan situ bakalan menyesal. Kan ada 2 jalur sebenarnya. Ada 1 jalur lagi, ada lewat 1 jalur Bukit Penyesalan. Kalau jalur 1 agak landai tapi lebih jauh. Muter. Karena dia muter. Kalau Bukit Penyesalan lebih begini. Ketinggiannya lebih dari 50 derajat ke atas dah. Tapi pengalaman Kang Wis dan Bang Arbas lebih banyak orang lewat di Bukit Penyesalan. Enggak, kebanyakan melipir ke kiri. Karena apa? Kecuali kalau pendaki. Kalau pendaki lebih tantangannya di situ karena lebih memotong waktu tempuh. Berapa menit kalau untuk motong? Ada sekitar 1 jaman lebih. Motong jarak ininya ya, waktunya ya, dibanding kalau muter ya. Tapi memang tantangannya apa Bang untuk tanjakannya itu perlu fisik. Apalagi kalau kita pendakian nggak pakai porter, kita bawa carrier sendiri. Ya mungkin kalau gunung buat ke atas di sini muter gitu kali ya Bang ya. Ini muter begini, ini nanti ketemunya sama. Iya sama di Pelawangan. Cuma memang lebih memakan waktu aja kan. Dan lebih melelahkan gitu ya, karena kan bawa keril berat itu kan ya, kalau nggak pakai porter gitu ya, itu pasti lebih melelahkan gitu ya. Tapi ya itu akhirnya terbayar, kita bisa istirahat di Pelawangan Sembalun itu. Tapi walaupun ekstrem abis Bukit Penyesalan langsung Pelawangan Sembalun. Nah, itu camp terakhir lah ya. Langsung dapat tempat VIP tadi tuh. Iya. Pelawangan itu kalau bahasa Lombok istilahnya pintu. Itu. Pelawangan. Pintu masuk. Kalau bahasa Jawa lawang lah. Lawang. Iya. Artinya walaupun ekstrem ya, tapi kan ada pernah peristiwa ya sesuatu nggak sih Bang yang di Bukit Penyesalan itu? Kalau nggak salah pernah ada kejadian mahasiswa swasta di situ juga kena badai juga, meninggal itu sekitar tahun 80-90-an itu. Aku nggak berani nyebutin nama ininya ya. Itu dari Jakarta itu, dan itu lebih dari korban 3 tuh di situ. Makanya kita waktu pendakian tahun 19 kita selalu diingatkan lewat Bukit Penyesalan itu. Kalau Bukit Penyesalan cepat ya, jalan agak cepat karena badainya itu memang unpredictable ya. Ya itu masih masih banyak pohon ya, vegetasinya masih ada lah gitu ya. Itu banyak kan pohonnya itu pohon pinus jadi tinggi-tinggi langsung tebing gitu. Ya, ngomongin soal cuaca Bang, yang tadi masih soal keekstriman di Gunung Rinjani ya. Sebenarnya untuk pendakian di bulan Juni dan Agustus kan sebenarnya lebih aman ya.
untuk cuaca ya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Iya. Tapi itu kan musim kemarau ya. Jadi biasanya kalau di musim kemarau itu gunung itu dingin sekali. Oh. Dibanding kalau berapa misalnya derajat musim biasanya hujan, untuk suhu gitu. udara di sana? Iya, masing-masing beda ya. Tapi termasuk dingin ya kalau di Rinjani ya. Di Pelawangan bisa 0 sampai 5. Oh. Kalau malam. Kalau musim kemarau. Musim kemarau ya. Wow. Cukup. Betul. Ya, Dingin. cukup lagi ya, dingin banget. Emang itu. dingin. Kita di Jakarta sama Bekasi kebetulan 2 hari terakhir lagi musim Cuman dingin. 22 derajat kayak udah menggigil banget. 24. Iya. Itu udah berkabut, itu udah dingin. Ya. Dan kebetulan saya nggak pernah naik gunung soalnya. Dan kalau dari Pelawangan ke atas itu PR-nya itu selain mental ya, itu kan angin ya. Oke. Karena sangat terbuka gitu, jadi anginnya tuh kencang sekali Iya, gitu. dan anginnya berbunyi. Itu aku senangnya di sana. Enggak, angin berbunyi maksudnya karena Ya gitu-gitu. kayak gitu suaranya Iya, tuh. iya. Lu Itu aku bisa denger kan? enggak, Iya. karena banyak karena kan nggak banyak pohonnya kan. Iya, karena kan terbuka. Kanan kiri kan tebing. Karena open space itu tadi. Bunyinya. Oh, ini jadi nanti bisa langsung dirasakan. Kayak gemuruh lah. Sahabat Merdeka yang belum pernah ke Rinjani kurang lebih ASMR-nya seperti itulah. Enggak, Iya. dan enggak itu malam hari atau pagi Biasanya siang. mereka summit jam 3-an, jam 3 jam 4. Karena mereka ngejar ke puncak itu biasanya jam 6:30 untuk ngejar sunrise. Oh. Itu butuh waktu 5 jam ya, sampai 6 jam itu dari Pelawangan ke puncak Kalau Rinjani cepat itu. 3 jam lah. Iya. Terus kita gitu. Jadi jam-jam sholat tahajud nih, Pak Sis, kita summit gitu. Iya, setelah jam 3 paling lambat jam 4 udah harus jalan mereka. Tapi saya waktu itu tuh Dulu enggak jam 12. Saya justru malah habis subuh. Karena kesiangan ya. Karena habis capek ya. Jam 5. Jadi baru berangkat itu jam 4 berdua. Gitu kan, berdua sama teman berangkat jam 4 subuh. Orang-orang udah pada bilang mau kemana, mau ke puncak gitu. Ya kesiangan gitu kan. Tapi ya karena memang kita ya udah kita coba jalanin aja ya. Memang tantangannya juga besar banget karena terik langsung. Oh, panas. Habis Panas. dingin, Itu angin. habis dingin panas langsung terik. Ini langsung ini Kering. kering. Iya, Pecah. iya. Itu panas betul itu ya. Ya itu makanya di situ kadang-kadang gitu wah nyerah apa gimana gitu ya di letter E. Terus itu kan naik itu kan kita naik 1 turunnya 2 langkah. Letter E itu kenapa letter E? Ya yang banyak terkenalnya letter E kan itu kan sebelum puncak ya. Iya. Jadi ada kayak bentuk E gitu loh kalau digambar gitu ya. Gitu di situ jalur-jalur apa orang sudah mulai habis tenaga. Orang udah mulai habis tenaga, udah mulai habis harapan gitu ya. Padahal udah tinggal deket gitu tapi Masih kelihatannya karena 300 meter, 200 meter ya. Iya. 200 meter. karena medannya yang kita naik 1 turun 2 langkah itu orang udah lelah gitu ya. Sama banyak orang kan yang pendaki gitu tertidur di jalur ke atas itu gitu ya. Karena mungkin udah capek gitu ya. Jadi mereka istirahat duduk itu jadi toto tertidur gitu ya. Itu kan resiko juga ya, salah satu resiko yang dihadapi pendaki gitu karena kanan kiri tebing, kalau dia istirahat terlalu lama dia bisa tertidur. Nah itu dia potensi untuk jatuh segala macam itu kan lebih besar gitu ya. Makanya jangan sampai tidur tuh. Banyak kalau misalnya rombongan diusahakan jangan tidur. Harus pakai tali kali ya biar jalan terus ya. Enggak, di batas vegetasi itu udah disediain tali juga. Di mana? Di batas vegetasi yang ke tebing langsung ke jalur puncak ya. Udah ada tali ya, No ya? Iya, cuma yang pas Dulu ke belum atasnya ada udah tuh. nggak ada. Dulu belum ada. Ya maksudnya kan kalau rombongan megang tali itu biar tetap bareng gitu, Bang. Oh, moving together gitu. Iya. Nggak efektif, lambat kecuali gunung salju sih. Oh iya sih. Iya, kecuali nontonnya Everest itu, Bro. Enggak, Bro. Film Everest. Takutnya kalau moving together gitu banyak batu malah ketarik semua kan ya gitu. Tapi yang penting kita strong together. Iya. Tapi biasanya yang dialami para pendaki, terutama di Gunung Rinjani itu sakit apa sih, Bang? Hipotermia, kedinginan. Kedinginannya itu, karena tadi cuaca ekstrimnya itu ya. Apalagi kalau misalnya perlengkapan nggak memadai, udah ngeri itu. Wajib nggak boleh ketinggalan, Bang. Kalau ke Rinjani. Tapi Abang tahun 90-an ke Rinjani kan seadanya doang katanya. Iya, dulu hanya modal pakai plastik, nggak bawa tenda, nggak hanya kita pakai sleeping bag aja. Jaket standar lah, jaket anak gunung. Tapi kan kita udah diajari apa teknik buat bivak segala macem. Iya. Survivalnya kan udah diajarin dulu mah. Kalau beda mungkin dengan pendakian yang sekarang. Kalau pendakian sekarang kan rata-rata kan
tanda kutip egonya tinggi. Kalau buat saya sih yang penting gaya sih. Misalnya kita ada rombongan papasan itu, kalau kita kan dulu kan mendahulukan yang naik. Oh ya. Kalau sekarang mereka karena mungkin sekarang sudah rame, Bang. Enggak, bukan juga masalah adab. Jadi kalau di gunung itu orang yang turun itu ketika papasan dengan yang naik, dia harus berhenti mendahulukan yang naik dulu. Oke, ini juga hal yang baru nih, sahabat Merdeka, terutama buat gue nih sis, karena gue tuh anak pendaki banget ya kan. Ya maksudnya hal-hal kayak gini mungkin tadi kan sahabat Merdeka, kok kita kayak orang nggak tahu gitu ya. Ya kita memang belum pernah ke Rinjani. Kita nanya sama 2 jurnalis senior ini soal Rinjani, dan tadi menarik ketika adabnya ternyata kalau berpapasan ketika ada kawan-kawan yang sedang summit, itu yang turun harus berhenti. Karena kita menghargai untuk naik itu mereka capek. Karena yang naik ke atas. Yang naik itu lebih capek lah gitu ya. Gitu kan. Kalau sekarang kan lihat aja di beberapa gunung, kalau kita naik gunung itu mereka jalan turun ya udah turun aja. Yang naik malah ngalah. Yang naik malah berhenti padahal bebannya lagi banyak gitu ya. Tapi biasanya bagi pendaki pemula maupun yang sudah senior kan pasti ada brief lah, Bang. Ada brief di sebelum mulai mendaki. Brief itu kan biasanya brief itu kan biasanya hanya masalah brief, masalah jalur, terus masalah ketersediaan air, terus masalah resiko yang akan hanya sebatas itu biasanya. Terus terutama masalah lingkungan sampah itu. Hanya sebatas itu aja. Tapi kan kalau buat masalah personality pendaki yang benar-benar itu kan tergantung dari masing-masing itu, dan tergantung dari ilmu mereka itu kan. Pengalamannya. Iya, pengalaman gitu. Jadi soalnya banyak kan briefnya itu nggak detail soal nanti harus bagaimana kalau ada hal-hal yang membahayakan. Itu brief secara umum, terutama brief secara jalur itu. Jadi lebih baik kalau ke Rinjani kayak kita nih sis berdua, udah pakai guide, pakai porter. Iya. Tapi atau minimal mahal. Ada orang yang pernah kesana gitu. Enak kalau pakai mereka asli. Kita nyampe udah ada makanan. Ya maksudnya. Jadi terjamin ya. Iya, terjamin. Kalau di tengah jalan aja kita udah disediakan makanan ringan. Snack gitu ya. Snack gitu. Soalnya kalau ngajak temen, apalagi ngajak Kak Wisnu, ntar nggak mau masakin. Tapi ya itu buat kita opsi sih sis. Ya karena Indonesia wisatanya kan wisata alam ya Bang ya. Salah satunya gunung yang paling banyak dicari dan ada laut juga. Tapi sekarang tren gunung juga banyak, bahkan di Jawa Barat gunung apa tuh yang lagi ramai juga. Sekarang itu trennya itu berubah. Dulu tuh kita naik gunung untuk menikmati. Iya. Tapi sekarang untuk keegoannya mereka, bagaimana mereka cepat nyampe ke puncak. Itu rata-rata. Kalau dulu kan kita misalnya ada yang sakit udah kita harus bantu. Sampai titik mana kita harus bantu, harus nemenin. Kalau sekarang kagak, jarang sekali seperti itu. Ya, walaupun nggak saling kenal. Iya, dulu aku pernah kejadian pendaki itu dia patah di danau. Dia turun dari Pelawangan ke danau, cewek patah. Patah perempuan. Kakinya kepelintek abis tuh. Akhirnya mau nggak mau dipapah 2 orang sampai lewat Senaru. Bayangin kalau lewat jalur Senaru kan turun gunung, Pelawangan turun ke danau, naik lagi. Itu kita papah sampai ke base camp terakhir di Senaru. Untuk turun ke danau itu aja butuh 2 jam gitu loh. 2 hari kita jalan, temenin. Itu. Karena kita waktu itu dulu solidaritasnya kuat bener. Jadi naik gunung itu ada nilai-nilai solidaritas, ada pembelajaran nilai-nilai kehidupan juga. Karena resikonya itu besar gitu ya. Mungkin orang melihat ketika di sosial media atau cerita teman, wah enak nih, menyenangkan gitu. Padahal sebenarnya ya di balik yang menyenangkan itu resikonya sangat-sangat besar ya. Karena kalau dilihat di sosial media itu kan bisa berfoto dengan keindahan alamnya. Iya. Gitu. Dan mereka juga kata-kata kebablasan ketika misalnya ada sebuah pohon gantung, mereka selfie di situ. Gimana? Ada pohon apa? Ada pohon gantung di tebing, mereka paksain selfie. Padahal kan beresiko gitu kalau di tebing gitu ya. Karena kalau kepleset. Iya, kalau kita kan udah mau perhitungkan, jangan. Dan kita kalau mendaki itu kan kita memperhitungkan teman juga, kondisi teman juga. Tapi kalau sekarang kan kagak, kata-kata kayak gue nyampe puncak deh, ntar turun lagi udah. Nah itu juga menarik Bang. Kalau ketika kita
naik gunung gitu ya. Seberapa penting sih summit itu buat pendaki itu? Ya. Kalau buat Bang Arbas? Kalau bagi aku summit ngapain dikejar? Orang gunung tetap ada di situ. Gunung tetap ada. Ngapain kita ngejar? Gunung tidak kemana-mana. Ya. Kalau Mas Wisnu gimana nih? Ya sama gitu. Makanya kenapa waktu pas ke Rinjani saya gitu ya, nggak ngejar sunrise gitu ya. Kalaupun misalnya akhirnya berhenti gitu, ya udah kita berhenti. Tapi kan kita masih merasa masih kuat nih. Akhirnya bisa sampai puncak. Walaupun pas di puncak itu udah tinggal berdua doang, karena yang lainnya udah turun. Gitu, yang lain pendaki-pendaki lain udah turun, udah tinggal kita di puncak udah berdua. Tapi itu juga nggak lama. Abis itu kita turun udah. Karena udah panas. Makanya udah kan panas ya. Banyak kejadian kan mendaki ditinggalkan teman-temannya. Itu udah ngawur itu Sontoloyo itu. Itu nggak boleh harusnya dalam aturan. Iya, aturannya kita berangkat sama-sama, pulang harus sama-sama. Itu apa dulu selalu diingatkan seperti itu. Berangkat lu sama-sama, pulang harus sama-sama lagi. Udah selesai. Pendidikan pecinta alamnya begitu ya Bang ya, di tahun 90-an ya. Iya. Tapi seharusnya sekarang juga sih. Ya itu sih tadi karena ego ketika mau summit seberapa penting nih. Kan ya misalnya kayak kita nih berdua gitu kan, mau ke Rinjani atau ke gunung lain, udah sampai kan masih sakit gitu kan. Gue temenin gue. Iya. Harus dong. Oke. Bang Arbas, Kang Wis, saya beralih ke soal keindahan Gunung Rinjani. Iya dong, kita dari tadi udah soal ekstrim. Tentu Rinjani ini tadi Bang Arbas menarik, dan Kak Inu juga bilang sih bahwa Rinjani adalah gunung paling indah. Surga bagi pendaki. Surga bagi pendaki. Nah, sekarang pertanyaannya seindah apa sih Bang? Kasih kita berdua nih, kita langsung beli tiket habis itu ke Rinjani nih. Ketika kita nyampe di Pelawangan, itu pemandangan danau, di tengah-tengahnya gunung Barujari. Itu paling indah. Apalagi kalau misalnya mulai muncul kabut-kabut menjelang sore, itu kabut-kabut itu. Itu nggak ada tandingannya dengan gunung-gunung yang lain. Lautan awan ya? Iya. Karena dia posisi di ketinggian sekitar 2.800-an. Kelihatan view-nya luas, danaunya itu di tengah-tengahnya ada gunung berapinya itu. Si gunung batu itu tadi. Gunung Barujari. Barujari itu. Dan itu kayak magis. Itu ketinggiannya sekitar 600 kalau dari danau, turun ke danau. Dan begitu kita di danau, kita bisa nangkap ikan, masak ikan. Oh, itu boleh. Ikannya boleh dipancing. Terus kalau misalnya kita dari belakang camp yang di danau itu, kita jalan aja 30 menit, kita mandi sauna di Gua Payung, Gua Susu. Ada air panasnya. Jadi ada gua itu benar-benar kayak mandi sauna. Ada jadi di bawahnya ada mata air, panas buminya gitu. Iya. Karena kan itu kan gunung berapi ya. Iya. Jadi masih ada lengkap panasnya. Wah, enak banget ya sis. Dan jadi memang kita magis, bisa ya, ngendem gitu, capek nyampe di danau, kita jalan turun sebentar, paling 20-an menit, 15 menit jalan kaki. Di belakang itu ada kolam buat ngendem kaki. Dan dari situ jalan ke tebing, ada gua Susu, Gua Payung, bisa mandi sauna di situ. Dan itu memang jarang ditemui di gunung-gunung lain di Indonesia. Lengkap. Rinjani itu lengkap. Dan Rinjani menawarkan itu. Iya. Ibarat supermarket udah lengkap lah. Ibaratnya Rinjani supermarket lah ya, isinya banyak. Apalagi kita camp di danau, sambil di pinggir kopi, di depan kita ada gunung-gunung yang penuh dengan dengan lautan pasir 600 meter. Terus ada kadang-kala ikan mas itu lewat, udah sambil ngopi pinggir, udah dunia milik kita dah. Bang Arbas lupa sama kameranya. Taruh ya. Kang, yang paling terkesan pas di Rinjani apa, Kang? Tadi saya sempat singgung, ini kayak magis ya, kayak Rinjani itu kayak magis aja. Jadi ketika kita ada di Pelawangan atau di puncak, itu tuh kayak kita menikmati gitu ya. Kita menikmati, kadang ngelihat semua tuh kan serba biru udah. Kalau di puncak itu ya, biru, hijau. Ya. Maksudnya biru tuh langit. Langitnya tuh biru, terus bawahnya tuh kayak di awan gitu ya. Nah, itu tuh magisnya. Belum lagi pas kita nengok kanan gitu ada Danau Segara Anak gitu kan, yang airnya itu biru ya, gitu ya. Airnya tuh biru banget itu ya. Itu tuh memang ya buat saya kayak magisnya aja sih gitu ya. Ada kepuasannya di situ tuh, kayak pemandangan yang nggak bisa kita lihat lah gitu ya di ini. Ya semakin bersyukur lah kita warga Indonesia punya Rinjani gitu kan. Iya, gitu. Dan itu titik
puncak kepuasan pendaki ketika melihat keindahan Rinjani itu tadi. Iya, sebenarnya itu. Di tengah prosesnya ya, di tengah proses ya. Pembelajaran tadi ya, kehidupan segala macam. Di tengah proses yang susah dan ekstrim itu ya, kayak terbayar lah. Kalau Bang Arbas sendiri Bang, Abang nih udah 5 kali ibaratnya orang kecanduan kali ya. Apa sih Bang yang bikin candu Rinjani? Tadi selain tempat yang tadi tuh, kenapa Abang mau sampai berkali-kali gitu? Karena porter. Enggak, karena dulu kan sering banyak teman yang datang ke Bali, akhirnya aku temenin. Ibaratnya ya numpang-numpang kita perjalanan gratis ke sana, akhirnya jadi guide mereka. Tapi setiap perjalanan selalu ada cerita berbeda-berbeda. Iya. Gitu. Pasti ada ini. Dulu tuh kita kalau sampai di Pelawangan banyak orang yang nggak tahu, kita ngambil air ke kiri itu turun tuh sekitar 1 kilo ngambil air di situ. Lu tahu nggak? Iya. Nah di situ. Dan dulu masih ada jenazah petapa masih ada dulu. Dekat mata air itu petapanya masih di situ. Nggak tahu sekarang kali udah ini kali. Tuh. Tapi selama 5 kali itu dan berapa kali kejadian aku selalu menemukan orang Sasak yang meninggal, terutama di daerah sekitar Gua Payung itu. Kan bagi orang Sasak itu Gunung Rinjani itu gunung sakral untuk mereka, ibaratnya untuk apa ya? Ibadah, dia masih ada ibadah di sekitar Danau Segara Anak itu ya. Okay. Jadi mereka naik warga-warga lokal. Jadi sebenarnya bagi saya kebetulan seorang antropolog ya seneng aja ngobrol sama mereka itu. Orang-orang Sasak itu. Dan rata-rata kan porternya juga orang-orang Sasak orang gitu. Sasak juga. Tapi kalau ke Rinjani lagi nggak pernah bosan ya Bang? Enggak bosan. Terakhir dia ngajak saya mau lewat Torean lah, karena kan belum pernah lah, sama-sama belum pernah lewat. Belum pernah nih Bang? Iya, kalau lewat Torean. Itu katanya lebih curam dan ekstrim ya, tapi menawarkan keindahan air terjun. Dan lebih panjang. Kalau dari bawah lebih panjang, lebih lama daripada lewat Senaru. Lewat Senaru aja kayak gitu. Kalau lewat Senaru lebih parah lagi. Jadi udah berkali-kali ke Rinjani, tapi untuk mengeksplor Rinjani juga belum selesai. Belum. Karena akan muncul jalur baru. Dan itu menawarkan hal-hal baru lagi. Iya, hal-hal yang baru lagi. Karena luas kan. Oke. Memang bicara Rinjani tak ada habisnya. Iya, betul. Dengan segala ekstrem dan keindahannya itu ya Bang ya. Iya, kenapa itu tadi kembali ke pertanyaan awal, kenapa Rinjani ya? Karena dari semua cerita itu ya, itu yang membuat orang-orang pengen ke Rinjani gitu. Oke. Siap, thank you Mas Wisnu dan Bang Arbas. Terima kasih Kang Wis dan Bang Arbas. Semoga bisa ke Rinjani bareng. Oke. Tergantung dari Bang Arbas ya. Tergantung cutinya dia sesi. Oke, thank you Bang Wisnu dan Bang Arbas. Sampai jumpa lagi di podcast lainnya. Dan Sahabat Merdeka, kita udah banyak cerita kan. Semoga teredukasi juga dari cerita-cerita 2 jurnalis senior ini. Terima kasih Sahabat Merdeka dan sampai jumpa.